Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam bedah kitab Risalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini insyaallah kita akan sampai yang namanya pada penutupan pada kisah Mi'raj. Dan pada kisah Mi'raj pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 11 permisalan atau 11 lambang atau simbol yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lihat. Ada yang padi dipanen tumbuh lagi, padi dipanen tumbuh lagi, padi dipanen tumbuh lagi, menjadi simbol orang yang suka bersedekah. Dan juga ada yang lain, ada orang yang itu renang di sungai darah dan juga darahnya diminum. Itu adalah cerminan dari orang yang suka makan riba dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi Isra sampai Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, nah setelah itu Nabi mengalami uruj atau naik ke langit. Naik ke langit berapa? Semuanya, ketujuh-tujuhnya. Baik, bagaimana kisahnya? Akan kita ulas satu persatu. Jadi ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu pergi, itu naik apa? Naik buraq. Naik buraq ke langit satu persatu. Dan pada langit pertama bersama buraq ini ditemani malaikat Jibril ya. Selalu malaikat Jibril menemani Nabi kemanapun itu berada. Pada langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan yang sangat tinggi, sekitar 60 hasta. Nah 60 hasta itu berapa? Sekitar hampir 27 meter. Nah, sekarang tinggimu berapa? Kita tingginya hanya 1 meter, 1,5 meter lah ya, 1,5 meter lebih. Jarang ada yang sampai 2 meter. Nah, ini 27 meter. Manusia apa itu? Ternyata itu adalah Abul Bashar. Bapaknya kita semua adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi bertemu Nabi Adam di langit pertama. Ketika itu kami mengucapkan selamat datang. Ketika itu Nabi Muhammad atau Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Nabi Adam ketika menengok ke kanan, itu gembira. Lalu ketika menengok ke kiri itu sedih, menangis. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam tengok ke kanan, dia melihat anak keturunannya semua masuk surga. Dan ketika tengok ke kiri, melihat anak keturunannya yang masuk neraka. Maka dari itu ketika melihat ke kanan gembira, ketika melihat ke kiri sedih sekali, menangis. Nah, itulah kisah dan cerita dari Nabi Adam di langit pertama. Lalu ketika naik ke langit yang kedua, ketika tiba di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi lainnya.
yaitu Nabi siapa? Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa. Nah itu bertemu di langit kedua dan mengucapkan ahlan wa sahlan atau selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Selamat datang kepada Nabi Muhammad, mengucapkan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan. Baik. Dan Nabi selanjutnya ada, yaitu adalah ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketiga. Nah, naik ke langit yang ketiga, ketika itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf. Masya Allah. Ketika itu Nabi Muhammad sangat terpana melihat Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng sekali. Baik, ketika itu Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf mewarisi setengah kegantengan di dunia ini. Masya Allah, sangat ganteng sekali Nabi Yusuf ketika itu di langit ketiga. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang keempat. Nah, di langit yang keempat bertemu siapa? Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi yang itu orang pertama kali menjahit pakaian dan orang yang pertama kali nulis menggunakan pena. Siapa itu? Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris alaihi salam merupakan orang yang pertama kali menjahit. Nah, jadi yang pertama kali yang menjahit itu adalah Nabi Idris. Dan yang kedua, orang yang pertama kali menulis dengan pena. Nah, itu siapa? Nabi Idris, kan? Nabi Idris alaihi salam. Baik. Dan Nabi Idris ketika itu di langit keempat mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Nah, lalu naiklah ke langit-langit selanjutnya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit selanjutnya, yaitu ke langit yang 5. Nah, langit yang kelima bertemu siapa? Bertemu dengan sahibnya Nabi Musa. Siapa sahibnya Nabi Musa? Yaitu Nabi Harun. Ketika ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan ketika bertemu dengan Nabi Harun mengucapkan ahlan wa sahlan atau selamat datang saudaraku yang soleh. Seperti itu terus bertemu para nabi terus. Lalu naik ke langit ke-6. Nah, ke langit ke-6 ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-6, akhirnya berjumpa dengan nabinya para Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan dengan Nabi Musa di langit ke-6 ini nanti akan banyak kisah ketika penerimaan wahyu untuk sholat. Bagaimana kisahnya? Nanti akan kita ulas. Lalu ketika itu Nabi naik ke langit yang paling tinggi, yaitu ke langit yang ke-7. Nah ini naik ke langit yang ke-7, lalu ketemu orang yang ketika itu sedang duduk nyender di mana? Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat di langit. Dan di sana malaikat yang sebanyak 70.000 tawaf selalu di Baitul Ma'mur ini. Nah, lalu ketika itu ada seorang laki-laki yang lagi nyender di Baitul Ma'mur, lalu ditanya, siapa itu laki-laki itu? Ternyata laki-laki tersebut adalah Nabiullah, Bapak Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada di langit ke-7 paling tinggi. Masya Allah. Setelahnya Nabi Muhammad SAW bersiap-siap menuju
gerbang atau tempat yang sangat dahsyat atau hal yang itu sangat luar biasa, dinamakan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ketika itu malaikat Jibril mengatakan, saya tidak bisa menemanimu sampai ke sana. Kenapa? Kalau saya menemanimu sampai ke sana, saya akan terbakar. Karena saking kuatnya Sidratul Muntaha. Masya Allah. Makhluk malaikat Jibril terbakar. Tetapi Nabi kita manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi satu-satunya insan, menjadi satu-satunya manusia yang terpilih untuk apa? Ke Sidratul Muntaha. Ngapain di sana? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menerima perintah salat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat indah sekali. Tidak ada makhluk sebelumnya dan setelahnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ketika hidup dengan badannya, jasadnya. Tidak ada seorang pun makhluk yang mendapatkan fadilah terbesar ini kecuali hanya satu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliaulah yang memiliki fadilah yang terbesar, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu menerima perintah salat sebanyak berapa? Sebanyak 50 rakaat. Masya Allah. Mau sehari salat 50 rakaat? Salat 50 rakaat. Setiap 5 menit salat, setiap 5 menit salat, setiap 5 menit salat. Karena Nabi Muhammad ketika itu hanya seorang abd, seorang hamba, kita semua seorang hamba, maka Nabi mengucap sami'na wa ta'na, mengiyakan. Jadi mengiyakan sholat 50 rakaat. Masya Allah. Lalu turunlah Nabi Muhammad, turun ke langit 7, lalu ke langit 6, dan di langit 6 bertemulah Nabi dengan Nabi Musa. Ditanyalah oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad tadi dapat perintah apa dari Allah? Lalu Nabi Muhammad mengatakan mendapatkan perintah untuk sholat sebanyak 50 rakaat. 50 rakaat. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 rakaat. Mau nggak sholat 50 rakaat? Iya, kita nggak bisa sekolah, nggak bisa apapun, nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, nggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya Nabi Musa disuruh untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi. Coba ditawar, gimana? Bisa nggak minta keringanan? Akhirnya Nabi Muhammad naik, minta keringanan. Akhirnya didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak jadi 50. Turun ketika Nabi Musa. Lalu ditanya, sudah berapa? Sudah didiskon. Berapa? Ini sebelum 5. Ada yang mengatakan itu 25, ada yang mengatakan itu 10 dan lain sebagainya. Berbeda-beda riwayatnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, naik lagi, umatmu masih belum mampu, masih belum bisa. Lalu akhirnya naik lagi. Ketika itu meminta diskon lagi. Terus seperti ini, terus seperti ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk sholat 5 kali sehari. Sholat sehari 5 waktu. Akhirnya ketika itu aslinya Nabi Musa suruh naik lagi, tetapi karena Nabi Muhammad SAW malu, sudah malu untuk naik, untuk minta diskon lagi, maka akhirnya ya sudahlah, terjadilah hukum pensyariatan sholat, bahwasanya sholat itu sehari 5 waktu. Nah, inilah yang cerita tentang sholat. Lalu pertanyaannya di sini adalah mengapa Nabi Musa menyuruh, apa hikmah dari Nabi Musa menyuruh untuk ditakhfif? Pertama, karena Nabi Musa melihat
para kaumnya itu sangat terbebani sekali, sangat berat sekali syariatnya Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa ketika itu, kalau ada seseorang melakukan kesalahan, maka cara untuk bertobat gimana? Bunuh diri. Ngeri kan? Mau tobat, mau taat, tetapi malah suruh bunuh diri. Wah, gimana ini? Berat sekali. Terus juga syariat yang lain. Contoh, kalau misalkan ketika mau bersembahyang, saya tidak tahu sembahyangnya Nabi Musa bagaimana, tetapi kalau masih ada di badannya itu najis, di pakaiannya itu ada najisnya, kalau sekarang diapakan? Dicuci, selesai. Tapi zaman dulu tidak. Syariatnya Nabi Musa harus dipotong bajunya. Seperti itu. Harus dipotong bajunya. Wah, berat ini. Maka dari itu, karena melihat syariat-syariat yang berat, lalu Nabi Musa bilang, jangan berat-berat, diringankan, ringankan. Seperti itu. Inilah rahmahnya Nabi Muhammad, memperjuangkan keringanan untuk kita semua. Itu yang pertama. Tetapi di sini ada satu rahasia lagi, satu hikmah lagi. Kenapa Nabi Musa ingin? Kita ingin Nabi Muhammad naik turun minta diskon. Apa sirnya atau rahasianya? Yaitu Nabi Musa ingin melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu dipantulkan, yaitu diserap oleh wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keinginannya Nabi Musa. Ingin madat, atau ingin melihat, ingin ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu dipantulkan melalui wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sirnya mengapa juruh bolak-balik. Baik. Lalu seketika setelah menerima perintah sholat, sholat ini sangat penting sekali. Maka dari itu Kyai Wardan Diponingrat menjelaskan dalam kitabnya Risalah Isra Mi'raj, perintah sholat. Sholat itu bagaimana? Bagaimana perintah sholat diterangkan dalam Al-Quran. Iqra. Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kodrat tindakna sholat, awet nyoto sholat iku bisa nyegah marang tumindak jember lan munkar. Baik. Juru untuk perintah sholat, kita harus sholat. Karena sholat sejatinya bisa menghilangkan atau mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar, orang itu meskipun sejauh-jauhnya orang dari agama, tetapi kalau masih sholat, insya Allah nanti akan kembali lagi ke agama Islam. Semabuk-mabuknya, seorang itu pezina-zinanya, tapi kalau masih sholat, insya Allah akan cepat tobat. Karena sholat itu mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau sudah tidak sholat, Masya Allah, susah sekali untuk bertobat. Jamin. Krok. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa inna as-salha sa'iru amalihi wa inna fasada sa'iru amalihi. Wiwitane amal kang dihisab besok ana ing dina kiamat yaiku amal salat. Yen salate becik mesti amal-amal liyane uga becik. Sawalike yen salate ora becik, amal-amal liyane uga ora becik. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu. Perkara pertama yang dihisab dari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, jika salatnya itu saluhat, jadi salatnya beres, maka saluhat, maka beres juga sair amalihi. Semua amalnya itu akan beres. Tapi kalau sholatnya rusak, hati-hati, amalnya juga yang lainnya ikut rusak. Maka dari itu perintah sholat ini sangat penting.
Akhirnya ketika turun, Nabi Muhammad SAW menceritakan perintah Isra Mi'raj ini kepada para sahabat. Responnya apa? Bermacam-macam. Ada yang sahabat, wah, apakah ketika ada seorang dari kalian cerita naik dari sini ke Mekah, lalu dari Mekah ke langit ketujuh, terus dari ketujuh turun ke sini lagi dalam waktu 1 malam, apakah ada yang mau percaya? Ada? Apakah jika ada salah satu kalian ngomong kayak gitu, ada yang percaya? Enggak ada. Enggak ada. Ini orang gila ini, orang uang gendeng. Tetapi apa yang dilakukan sahabat memang seperti itu. Ada beberapa yang masih meragukannya. Wah, ini orang gimana ini? Orang gimana ini? Orang gila. Bagaimana? Lalu mengatakan juga pada kaum-kaum kafir, tambah diolok-olok lagi Nabi Muhammad. Tetapi ketika mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, apa yang dia lakukan? Langsung ketika itu juga sahabat Abu Bakar percaya seketika dan membenarkan kabar tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, karena membenarkan langsung percaya dari kabar tersebut, sahabat Abu Bakar dinamai As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang percaya dan yang membenarkan kabar Nabi, yang terutama ketika itu adalah Isra Mi'raj. Nah, inilah yang terjadi ketika itu. Lalu setelah itu umat Islam mengamalkan sholat, dan sholatlah yang menjadi kunci perubahan umat Islam ketika itu. Bagaimana ceritanya? Iqra. Sesampunipun dawuh salat katampi dening Gusti panutan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam serta katuntunaken dumateng para sahabatipun, inggih dawuh salat ingkang dados senjata ampuh tumrap tumindak utawi langkah-langkah anggadhepi pinten-pinten pepalang ingkang katindakaken dening para kafir Quraisy. Ugi senjata ampuh tumrap sumiarsa hawradanipun agami Islam wonten salumahing jagat. Nah, jadi sholat menjadi senjata yang ampuh. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri, untuk berittisal, berirtibat, bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersambung dengan para sahabat, para kaum muslimin. Karena ketika umat muslimin sholat, semuanya ke masjid, lalu segala urusan, baik itu urusan akhirat dan urusan dunia, semuanya bersatu dan dirembuk. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi setelahnya? Let atawis santunggal tahun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam padhawuhan hijrah dumateng Madinah, papan ingkang wiyar lan bebas tumrap lampah-lampah agami lan semiaripun saperlu ambangun masyarakat adil lan makmur, aman lan damai, inggih ingkang awujud peldatun thayyibatun warubun ghafur, perlu angantesaken saha milujungaken bawana saking bukti lan pakati awan katuntun nuju dumateng budi pangati ingkang luhur, ingkang supados para kawulaning Allah saha masyarakat ing donya saged malih kawilujengan kaharajan donya lan akhirat. Nah, setahun setelahnya Nabi Muhammad SAW mengadakan revolusi. Setelah setahun perintah sholat, membentuk umat dengan sholat, Nabi mengadakan perintah, Nabi mengadakan revolusi. Dengan apa? Dengan hijrah ke Madinah. Dengan hijrah ke Madinah, setahun setelah Isra Mi'raj, hijrah ke Madinah, dan akhirnya mendirikanlah institusi yang namanya negara Islam. Nah, mendirikan suatu negara yang apa? Yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sana semua diatur, umat Islam diatur, hukum Islam diterapkan, dan semuanya Islam menjemput kejayaan di sana. Dan menjadi sangat kunci sholat ini apa? Adalah memperbaiki akhlak dan budi pekerti.
yang pada pertemuan awal lalu kita ceritakan bahwasanya akhlak dan budi pekerti kaum kafir jahiliyah itu sangat-sangat rusak. Seperti adanya minuman khamr, minuman keras. Lalu juga ada orang yang suka berzina sembarangan, dan juga orang yang suka perang, membunuh di mana-mana. Orang suka mendam atau membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Dan semua akhlak kebobrokan ini dirubah dengan apa? Sholat. Dirubah dengan sholat. Seperti yang diterangkan oleh Kiai Wardan Diponingrat. Bagaimana? Gerak. Estu papunika saged kasil sarta kalaksanaan kanthi sasae-saepun. Kabukten bangsa Arab ingkang sewau akhlak budi pakaripun sangat risak ngabotohan ngandeman miyai tingkang dados pakarman pasulayan keterangan wonten ing saenggen-saenggen. Sasampunipun napi piulang saha tuntunan saking Gusti Panutan dalasan para sahabatipun kawontenan ingkang boten prayogi punika wau saged malih garembyang dados lan saenipun para tetiang Arab sami bekti dumateng pangeran. Nah, jadi itulah yang terjadi. Dengan sholat diadakanlah revolusi mental yang benar-benar menjemput nawacita. Revolusi mental yang akhirnya dari mental yang bobrok menjadi mental Islami yang membangun. Mental yang itu benar-benar bisa menjadi harapan untuk membangun bangsa. Mental yang menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kerap? Pakulinan nembah brahala reca sampun saged sirna. Kasunan minum lan ngaboton saged sirna tanpa tilas. Cecongkrahan lan keterangan sampun santun dados sayuk lan pun. Bab punika mboten wonten sanes inggih kejawi sakit paninggal saha lan lampah-lampah ingkang dipun tindakaken dening Gusti Panutan sallallahu alaihi wasallam dalasan para sahabatipun mijil saking roh lan jiwa ingkang suci ingkang tansah dipun pupuk serta kasiraman sarana tumindak salat. Dengan sholat semua amal buruk yang tadi kita ceritakan, minum khamr, dengan menyembah berhala, dengan perzinahan di mana-mana, semuanya hilang. Semua revolusi mental ini disebabkan apa? Hanya satu, sholat. Maka dari itu mari perbaiki sholat kita, mari perbaiki sholat kita, mari sholat yang khusyuk, yang memahami semua esensi sholat, semua makna dalam sholat, sehingga kita bisa mencapai pribadi yang sempurna dan membentuk umat yang sebaik-baiknya. Jadi itulah cerita dari Isra Mi'raj, dan ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah Isra Mi'raj merupakan peristiwa mukjizat yang harus kita imani, yang harus kita akui. Imani itu ada, dan Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, Nabi Muhammad adalah orang yang paling afdol di dunia ini karena bisa menerima satu fadilah yang hanya beliau yang ada, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kita bersama-sama mari kita dirikan sholat dengan sebenar-benarnya, supaya kita menjadi orang yang itu mengerjakan perintah Allah. Dan yang terakhir, mari kita selalu kaji kisah sirah nabawiyah, apapun itu ceritanya, supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sehingga kita bisa membentuk umat yang sebaik-baiknya meneladani Nabi Muhammad SAW. Di akhir buku ini Kiai Wardan Diponingrat bersama-sama berdoa, menulis khutbah penutup dan berdoa. Maka dari itu mari kita baca dan mari kita amini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
al-muta'ali 'anil musyarakah wal musyakalah li sa'iril bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. A'udzu bisami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ayyidil Islam wa ali wansur kalimatal haqqi wal iman. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asaqiral muwahhidin waqdid daina 'anil madinin wa fukka asral ma'surin wa ahsin khalasal masjunin wa wasi' ala ibadikal muqillin wa tub 'alal 'usah wal mudhnibin min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ahlikil kafarah wal musyrikin wa a'da'aka a'da'ad-din wa kharrib diyarahum wa nakkis a'lamahum wa zalzil aqdamahum wa shattit jumu'ahum ya rabbal alamin. Allahumma ij'al khaira zamanina akhirah wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma liqa'ik warfa' maqamataka wa ghadabaka 'anna warfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bis salihati a'malana bi sa'adati ajalana wa tawaffana wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini kita katakan kitab risalah Nabi, risalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi khatam. Dan bedah buku ini resmi ditutup. Baik. Nah, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga buku risalah Isra Mi'raj ini mendapatkan perhatian lebih dan silahkan dibaca diulang-ulang dan dibikin resensi. Maka dari itu segala kesalahan yang kita sampaikan, jika ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.